Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong. Alhamdulillah, hari ini cuaca sangat ekstrim sekali ya. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan pengontrolan setelah 1 bulan yang lalu ya. Tanggal 23 Februari kemarin saya lakukan pelilitan kawat untuk membuat bahan bonsai meliuk ekstrim untuk sancang ya. Nah, seperti apa kita harus lakukan pengontrolannya. Nanti akan saya berbagi untuk teman-teman tekniknya seperti apa sebelum kita lakukan pencangkokan. Oke, kita langsung saja ya, tidak usah panjang lebar, kita cek satu persatu. Mudah-mudahan ini nanti memberi motivasi semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya, tanam bahan bonsai sebanyak mungkin. Oke, untuk satu bahan sudah ada di hadapan saya. Ini terlihat untuk kawatnya belum terlalu mengganggu kambium jalannya. Jadi ini saya biarkan dulu. Saya mau mencoba cek untuk yang lainnya. Saya akan tunjukkan teman-teman nanti saatnya pelepasan kawat dan kapan waktunya kita mencangkok. Dan alhamdulillah pas sekali di atasnya ada bahan cangkokan ya, sudah siap untuk dipanen. Ini ada 2 dan nanti mungkin akan saya panen beberapa ya, ada sekitar 10 atau berapa bahan yang saya panen. Ini saya cangkok yang lurus naik ke atas biar menghasilkan akar yang maksimal muter ya. Oke, terlepas dari itu kita langsung menuju. Saya tadi sudah saya cek ada beberapa bahan yang saya kasih lilit kawat, siap untuk lakukan pembongkaran kawatnya seperti apa. Oke, ini dia saya ambilkan satu contoh untuk bahan yang siap kita lepas ya kawatnya. Kita harus lakukan cek secara berkala. Kalau untuk waktu kita tidak bisa menentukan, saya sendiri tidak bisa menentukan kapan saatnya kita melakukan pelepasan kawat. Karena apa? Untuk waktu sendiri kita juga melihat kondisi tingkat kesuburan. Kalau tingkat kesuburannya full, bisa nyampe tidak nyampe 1 bulan pun kadang sudah saatnya kita lepas. Nah, kalau seperti ini terlihat ya untuk teman-teman. Nah, di sini sudah mulai masuk pelilitan kawatnya ke kulit kambium. Akan saya lakukan pelepasan. Dan nanti ke depan kawat ini ya, kita bisa rapikan lagi kawatnya, kita bisa pakai kembali ya untuk pelilitan bahan dasar yang lain. Nah, terlihat ya kalau kambiumnya sudah luka terkena lilitan kawat, pasti ini gerak dasarnya sudah tidak kembali lagi ya, sudah normal seperti yang kita inginkan. Oke, sudah nampak ya untuk luka bekas kawatnya. Dan satu lagi untuk teman-teman, apabila ada mata tunas yang tumbuh, kita buang saja. Kita sisakan untuk yang penting los pucuknya masih seperti ini. Nah, untuk mata tunas yang lain kita bisa lakukan pembuangan. Kita cek secara berkala kapan waktunya kita melakukan untuk pencangkokan. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman. Untuk melakukan pencangkokan, saya sarankan ini karena lukanya
bekas kawat masih kita biarkan dulu. Nah, kita kalau posisinya agak turun begini, kita bisa kasih pemancang atau kita bisa tali pakai rapiah, kita talikan ke cabang yang lain, biar usahakan untuk lurus ke atas paling ujungnya, biar cepat untuk pertumbuhan pembesaran ini. Nanti untuk saatnya pencangkokan, apabila untuk luka bekas kawat ini biar sedikit pulih dulu ya, kita nanti cek secara bertahap, dan saya nanti akan selalu update untuk kapan waktunya pencangkokan bahan ini. Oke, saya mau mencoba untuk cek untuk bahan dasar yang lain, apakah sudah ada yang kira-kira prosesnya seperti ini. Jangan sampai terlambat kita membuka kawatnya, karena kalau kita terlambat, semakin dalam luka kawatnya, semakin lama untuk penutupan luka pada bekas lilitan kawat. Oke, di sini juga ada saya kasih untuk lilit kawat ya. Ini belum siap saatnya untuk pelepasan. Ini sedikit nanti mungkin terlambat ya, karena ini di paling bawah, terus atasnya rimbun jadi terhalang untuk pencahayaannya. Di atas ada bahan cangkokan yang siap saya mau panen. Saya cangkok di sebelah sana. Dan saya panen dulu. Lumayan ya, akarnya muter. Di sebelah kiri juga ada cangkokan yang siap panen. Agak sedikit terlambat nih teman-teman. Nah, akarnya sedikit coklat ya, terlambat untuk pemotongan, tapi alhamdulillah nanti kalau sancang insya Allah aman. Terlihat ya, ada satu lagi bahan yang saya kasih gerak dasar ekstrim. Sebenarnya banyak sekali ya di sini untuk kegiatan pas kita longgar, pas panas, kita bisa berteduh di bawah pohon dengan kita berkarya. Memang sengaja di sini untuk saya tanam cuman indukan ya, untuk pembesaran batang, untuk budidaya pemilihan bahan untuk cangkok ataupun gerakan ekstrim nanti kedepannya. Keseluruhan di sini saya tanam, saya loskan, saya bikin subur aja untuk keseluruhan dari sana nyampe ujung. Seluruhannya saya kasih full sancang biar kita tidak kehabisan untuk bahannya. Untuk tip membuat gerak dasar bahan bonsai sancang meli ekstrim sudah saya update, nanti teman-teman keseluruhan bisa simak di bawah deskripsi, nanti saya lampirkan linknya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaannya. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.